Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ica Mariana Sinaga dengan NPM 19 11 0322 dari kelas TIM 1904. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, algoritma paper chipper. Adapun tujuan dalam pembuatan tugas ini, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah kriptografi yang diampu oleh Bapak dosen Rivalri Kristianto Hondro MKom. Nah, kita masuk ke sejarah singkat algoritma paper chipper. Sandi paper ini ditemukan oleh ahli fisika berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Charles Wheatstone pada tahun 1802 sampai 1875. Namun dipopulerkan penggunanya oleh Baron Lyon Paper pada tahun 1819 sampai 1898 dan dipromosikan pada tahun 1854. Sandi paper ini pertama kali digunakan untuk tujuan-tujuan taktis oleh pasukan Inggris dalam Perang Boer Kedua dan Perang Dunia Pertama. Nah, pengertian algoritma paper chipper. Paper chipper atau bisa juga disebut dengan paper square, yaitu adalah teknik enskripsi simetrik yang termasuk dalam sistem substitusi di graf. Sistem sandi ini mengenskripsikan pasangan huruf atau di graf. Oleh karena itu, sistem ini lebih sulit untuk dipecahkan jika dibandingkan dengan sistem substitusi sederhana seperti Hazer atau Wigner. Nah, keunggulan dari algoritma paper chipper yang pertama yaitu proses enskripsi dan deskripsi data menggunakan kombinasi dua huruf sehingga kriptanalis yang menggunakan teknik analisis frekuensi sangat sulit untuk memecahkan sandi paper. Yang kedua, tabel kunci hanya digunakan sekali karena terdapat kemungkinan tabel kunci tersebut telah dipecahkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Nah, untuk kelemahan paper chipper, kelemahan sandi paper dibandingkan dengan sandi klasik lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sandi paper dengan mudah dapat dipecahkan menggunakan teknik frekuensi distribusi ganda, yaitu dengan menghitung frekuensi kemunculan pasangan dua huruf sandi yang kemudian dibandingkan dengan frekuensi pasangan dua huruf pada suatu bahasa. Yang kedua, sandi paper tidak menggunakan huruf J dalam tabel kunci, sehingga bisa menimbulkan makna atau arti ganda pada saat memecahkan atau menerjemahkan suatu sandi. Nah, untuk yang ketiga, sandi paper tidak cocok digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia yang cukup panjang, karena ini berbahaya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Untuk penerapan paper chipper, sandi paper ini menggunakan 25 huruf sebagai kunci yang disusun dalam bujur sangkar dengan menghilangkan huruf J dari abjad. Susunan kunci di dalam bujur sangkar tersebut diperluas dengan menambahkan kolom ke-6 dan baris ke-6. Tahap-tahap penerapan paper chipper yang pertama, membuat bujur sangkar kunci paper chipper dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Memilih kunci dari sebuah kata atau kalimat yang mudah diingat. Nah, kita contohkan, semoga sukses. Yang kedua, membuang huruf yang berulang dari huruf J jika ada, sehingga menjadi semoga UK. Nah, untuk yang ketiga, untuk menambahkan huruf-huruf yang belum ada kecuali J sehingga akan memunculkan atau menjadi semoga UK dan dilanjutkan oleh abjad yang belum ada dari kata kunci sebelumnya. Nah, yang keempat, memasukkan kunci tersebut ke dalam bujur sangkar. Nah, pada tabel ini kita masukkan kata kunci yang sudah kita periksa tadi dan sudah kita masukkan abjad yang belum ada dari kata sebelumnya. Kira-kira begini tampilannya teman-teman sekalian. Boleh kita lihat di sini. Nah, ini adalah diagram bujur sangkar 5x5. Untuk tahap selanjutnya, yaitu
bujur sangkar kunci diperluas memperluas susunan kunci di dalam bujur sangkar dengan menambahkan kolom ke-6. Oke, teman-teman sekalian, untuk memperdalam atau untuk dapat dimengerti, mari kita contohkan. Contohnya seperti ini. Kita tentukan plain text-nya. Di sini saya mengambil nama saya sendiri, Ica Mariana Sinaga, dengan kunci yang tadi yaitu semoga sukses. Nah, untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Bujur sangkar yang tadi, semoga sukses. Nah, ini dia dari diagram kunci play percipper kita. Nah, untuk penyelesaiannya kita boleh melihat ketentuan-ketentuan yang tadi saya jelaskan atau yang tadi saya presentasikan. Nah, yang pertama itu, cek plain text mengandung huruf J atau tidak. Selanjutnya, membuat plain text menjadi huruf berpasang-pasangan. Nah, kebetulan teman-teman sekalian, nama saya tidak menggunakan huruf C. Jadi, di sini kita bisa langsung memasangkan huruf-huruf dari nama tersebut atau kalimat tersebut. Maaf teman-teman sekalian terpencet. Nah, ini dia. I C A N A R I A N A S I N A G A. Itulah huruf-huruf yang berpasangan yang sudah dipilah-pilah menjadi plain text yang berpasang-pasangan. Kemudian, dari pasangan huruf di atas, cek ada tidak huruf yang berpasangan dengan huruf yang sama. Jika ada, sisipkan Z di tengahnya, dan jika jumlah huruf ganjil, maka kita tambahkan huruf Z di akhir. Nah, berhubung nama saya tidak ganjil dan tidak ada huruf yang berpasangan dengan huruf yang sama, maka dapat kita simpulkan ini dia tetap dari tampilan sebelumnya. Nah, untuk proses enskripsi play percipper, kita melihatnya atau kita bisa menyelesaikannya dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Nah, untuk huruf IC yang berpasangan berada pada baris kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci. Maka huruf I diganti menjadi L dan huruf C diganti menjadi huruf B. Nah, teman-teman sekalian, kita boleh melihat di sini dari tabel ini bahwa huruf I dan C berada ini I dan huruf C berada pada kolom dan baris yang sama. Maka kita mengubah plain text, huruf plain text dari kata kunci sebelumnya. Nah, untuk huruf I, plain text-nya adalah diubah menjadi L, dan untuk L diubah menjadi B. Nah, selanjutnya, AM berada pada baris dan kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci. Kemudian diganti huruf A menjadi K dan M diganti menjadi S. Dan seterusnya sehingga akan dihasilkan play percipper sebagai plain text yang baru, yaitu LB, KS, BN, DB, DS, DO, DS, SC. Itu adalah plain text atau plain text yang diperoleh dari kata kunci semoga sukses dan plain text-nya Ica Mariana Sinaga. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Jika ada tutur kata atau kesalahan mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.